Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, apa kabarnya sobatku? Semoga baik, bahagia, selalu sehat, penuh keberkahan. Bersama saya Saddam Hussein di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Pada perjumpaan kali ini, saya akan menyajikan perjalanan kisah. Tentara wanita Israel dinikahi relawan kemanusiaan di Gaza asal Indonesia. Tidak berlama lagi, ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di balik bara Gaza, cinta dan kemanusiaan di tengah perang. Debu, air mata, darah, dan pertemuan tak terduga. Gaza Utara, 2025. Langit berwarna abu-abu pekat, dipenuhi asap dan dentuman meriam yang tak henti. Rumah-rumah hancur, jalanan retak-retak, dan jeritan manusia menggema setiap kali bom jatuh. Di tengah kehancuran itu, seorang pemuda Indonesia bernama Arkan Pratama, 27 tahun, melangkah pelan namun pasti. Mengenakan rompi bertuliskan, Volunteer Humanitarian Mission, ia bergerak dari satu puing ke puing lain, mengevakuasi korban sipil bersama tim medis dari berbagai negara. Arkan bukan relawan biasa. Ia cerdas, tenang, dan berhati lembut. Latar belakangnya sebagai mahasiswa kedokteran yang menunda studi demi misi kemanusiaan membuatnya jadi tumpuan banyak orang. Tapi tak pernah ia bayangkan bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat sedang menyusuri reruntuhan sebuah sekolah yang baru saja dihantam rudal, Arkan mendengar rintihan pelan dari balik tembok yang retak. Dengan cepat, ia mendekat, menyingkirkan beton yang menimpa tubuh seorang perempuan berseragam militer. Namun bukan seragam Hamas, bukan pula warga sipil. Itu adalah tentara wanita Israel. Usianya sekitar akhir 20-an, tubuhnya bersimbah darah, wajahnya pucat, dan salah satu kakinya tertimpa reruntuhan. Senjatanya terlempar jauh. Ia tak bisa bergerak. Arkan terdiam beberapa detik. Otaknya menolak, tapi hatinya menjerit. Ia tahu, ini bisa membahayakan dirinya. Membantu musuh, tapi naluri kemanusiaannya jauh lebih kuat. Tanpa banyak pikir, ia berlutut. Tenang, aku bantu. Kau akan selamat. Wanita itu mencoba bicara, tapi darah mengalir dari sudut bibirnya. Matanya memandang Arkan dengan bingung dan takut. Arkan mengangkat reruntuhan perlahan, menahan rasa sakit di punggungnya, lalu memapah tubuh sang tentara. Ia tak tahu berapa lama ia berjalan menembus puing, hingga akhirnya membawa perempuan itu ke salah satu pos relawan yang tersembunyi di balik puing masjid tua. Tim medis sempat terpana melihat siapa yang dibawa Arkan. Tapi Arkan memotong, dia manusia. Dia luka. Itu cukup. Malam itu, Arkan berjaga di samping perempuan itu yang kini berbaring lemah di atas kasur darurat. Ia membersihkan lukanya, menjahit bekas peluru di bahunya, dan meneteskan infus. Beberapa kali perempuan itu membuka mata, memandangi wajah Arkan yang penuh debu dan peluh. "Apa kau muslim?" tanya si wanita lemah. Arkan tersenyum kecil. "Ya, dan juga manusia, seperti kau." Wanita itu terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang dari pihak musuh menatapnya bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang yang tulus. Nama perempuan itu adalah Leora Mizrahi, tentara Israel dari unit lapangan yang dikirim ke Gaza Utara. Ia belum menceritakan apapun, hanya menatap Arkan setiap malam dengan tatapan campur aduk, antara bingung, kagum, dan syok. Hari-hari berlalu. Leora mulai bisa duduk, lalu berdiri dengan tongkat. Setiap harinya, ia berbicara singkat dengan Arkan, yang selalu datang membawakannya makanan sederhana, roti pipih dan sup hangat. "Kenapa kau tolong aku?" tanya Leora pada hari ke-7. Arkan menjawab pelan, "Karena aku percaya, luka siapapun perlu disembuhkan, bukan dibenci." Di tengah dentuman perang, dua insan yang seharusnya bermusuhan mulai mengenal satu sama lain. Leora mulai menceritakan kehidupannya, keluarganya di Tel Aviv, dan bagaimana ia tumbuh dengan rasa curiga pada dunia Arab. Sementara Arkan bercerita tentang Indonesia, tentang ibunya yang selalu mengajarinya untuk berbuat baik pada siapapun,
tentang adik-adiknya yang menunggunya pulang. Di malam ke-12, saat langit Gaza kembali gelap oleh serangan udara, Leora menatap Arkan dan berkata dengan mata berkaca, "Tak pernah aku bayangkan, cinta bisa lahir di tempat seperti ini." Arkan terdiam. Perasaannya sendiri tak lagi bisa ia bendung. Tapi ia tahu, ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih rumit. Suara pesawat tempur meraung rendah di atas langit Gaza malam itu. Di dalam pos relawan bawah tanah yang sempit dan lembab, Leora duduk bersandar pada dinding dingin, dengan kaki yang masih terbalut perban. Arkan duduk di depannya, mengaduk teh hangat dari termos tua. "Arkan," kata Leora pelan, "kalau orang-orangku tahu aku ada di sini, dirawat oleh relawan Palestina, mungkin mereka akan menyebutku pengkhianat." Arkan menatapnya dalam. "Dan kalau sebagian orang di sini tahu aku menyelamatkan tentara Israel, mungkin mereka akan menyebutku gila." Leora tersenyum kecut. "Kita berdua ada di posisi yang sama, ya?" Arkan mengangguk, "Tapi justru itu yang membuat kita mengerti satu sama lain." Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Leora sudah bisa berjalan tanpa tongkat, dan informasi tentang tentara yang hilang mulai menyebar di radio militer Israel. Arkan tahu waktu mereka terbatas. Pos relawan ini bisa disapu kapan saja. Tapi lebih dari itu, perasaannya pada Leora tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Suatu sore yang langitnya memerah oleh debu dan bara, Leora memberanikan diri mendekati Arkan. "Aku harus kembali." Arkan diam. Kata-kata itu seperti sembilu. "Aku seorang tentara, Arkan. Aku punya kode. Tapi di saat yang sama, aku bukan lagi orang yang sama sejak kau temukan aku." Aku mulai mempertanyakan semuanya. Perang ini, kebencian, bahkan tujuanku. Arkan menatap matanya. "Kalau kau kembali, apakah kau akan mengatakan yang sebenarnya?" Leora ragu. "Aku bisa ditahan. Diperiksa. Aku mungkin tak akan bisa keluar dari sana lagi." Hening sesaat. Lalu Leora melanjutkan, suaranya nyaris seperti bisikan, "Tapi aku bisa memilih jalan lain." Arkan terperanjat. "Maksudmu?" Leora menatapnya lekat-lekat. "Kabur. Keluar dari sini. Meninggalkan seragam. Hidup dengan identitas baru. Bersama seseorang yang aku percaya." Dek. Jantung Arkan berdetak tak karuan. "Itu gila. Lebih gila lagi kalau aku kembali ke perang dan harus menembak orang yang menyelamatkanku." Arkan berdiri, berjalan pelan. Ia bergumul dengan pikirannya sendiri. Ia tahu, menyembunyikan tentara musuh adalah risiko besar. Membantunya melarikan diri, itu bisa mengorbankan nyawa tim relawan. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa Leora bukan lagi musuh. Malam itu mereka tak banyak bicara. Hanya duduk berdekatan, bahu saling menyentuh, membiarkan kesunyian perang menjadi saksi betapa cinta bisa tumbuh bahkan di ladang kebencian. Pagi berikutnya, langit Gaza mendadak menderu. Informasi masuk, drone militer mendeteksi aktivitas di sekitar lokasi mereka. Pos relawan harus segera dibongkar dan dipindahkan. Arkan menarik napas panjang. Keputusan harus diambil hari itu juga. Di saat tim relawan mulai mengevakuasi alat medis dan pasien ke tempat aman, Arkan menghampiri Leora yang sudah mengenakan jaket panjang menutupi seragamnya. "Kita akan berjalan ke selatan. Ada celah kecil dekat Han Younis yang biasa digunakan tim bantuan medis masuk dari Rafah. Kalau kita berhasil menyeberang, kau bisa keluar dari zona perang." Leora menggenggam tangan Arkan. "Dan kau?" "Aku akan kembali. Masih banyak yang harus kutolong." Mata Leora berkaca-kaca. "Kau gila." Arkan tersenyum. "Mungkin. Tapi hanya orang gila yang bisa mencintai musuhnya." Leora menunduk. Bibirnya gemetar. Tapi ia tahu, inilah jalan terbaik. Perjalanan malam itu seperti adegan dari film. Mereka menyelinap dari puing ke puing, melewati titik patroli, merayap dalam gelap, dikejar waktu dan kemungkinan tertangkap. Tepat sebelum fajar,
Mereka sampai di titik perbatasan yang dijaga oleh relawan internasional. Dengan dokumen palsu dan bantuan tim lokal, Leora berhasil melewati barikade. Sebelum pergi, ia memeluk Arkan lama sekali. Kalau dunia ini lebih banyak orang sepertimu, perang tak akan pernah ada. Arkan tersenyum, menatap wajahnya yang bercahaya oleh sinar matahari pertama. Kalau takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Bukan di medan perang, tapi di tempat damai. 3 bulan telah berlalu sejak malam pelarian itu. Langit di atas sebuah kota kecil di perbatasan Yordania dan Palestina cerah pagi itu. Di sebuah rumah sederhana milik seorang dokter asal Lebanon, Leora kini hidup sebagai Noura, nama barunya yang disarankan oleh jaringan relawan internasional. Ia tidak lagi mengenakan seragam militer. Rambut pirangnya dipotong sebahu dan kerap ditutupi kerudung tipis agar tak menarik perhatian. Setiap pagi, ia membantu sang dokter merawat pengungsi, anak-anak korban serangan udara, ibu-ibu yang kehilangan keluarganya, dan pria-pria tua yang luka jiwanya jauh lebih dalam dari luka fisik mereka. Namun, di antara semua luka itu, ada satu yang tak pernah bisa ia obati, rasa rindu pada pemuda Indonesia yang pernah menyelamatkan dan merawatnya, Arkan Pratama. Malam-malamnya kini dipenuhi kenangan. Tangan Arkan yang mengganti perban dengan lembut, senyumannya saat menyeduhkan teh, cara ia membaca doa-doa dengan suara rendah dan tenang. Leora, atau Noura, mulai mempelajari bahasa Indonesia melalui aplikasi di ponsel bututnya. Satu-satunya cara untuk merasa dekat. Suatu siang yang panas, saat ia sedang membagikan makanan untuk pengungsi, seorang wanita parubaya dari organisasi relawan internasional datang tergesa-gesa. "Noura," katanya dengan suara tercekat, "ada berita dari Gaza." Salah satu relawan Indonesia, Arkan Pratama, terkena pecahan mortir saat sedang evakuasi anak-anak di Syujaiyah. Dunia Noura runtuh seketika. Dia selamat?" Tanyanya nyaris tak terdengar. Wanita itu mengangguk pelan. "Kritis. Sudah dievakuasi ke rumah sakit lapangan di Rafah. Tapi, kemungkinan dipindah ke fasilitas di Kairo." Tanpa berpikir panjang, Noura melepas celemek relawannya. "Bawa aku ke sana. Sekarang." Perjalanan menuju Kairo penuh risiko. Ia harus melalui jalur rahasia lewat Sinai, disamarkan sebagai tenaga medis asing. Sepanjang perjalanan, ia memeluk erat satu foto kecil yang sempat ia simpan. Foto Arkan bersama anak-anak pengungsi di kamp. Setibanya di Kairo, ia segera menuju rumah sakit internasional. Di ruang perawatan intensif, tubuh Arkan terbaring lemah. Separuh dadanya diperban, oksigen masih menempel di hidungnya, dan wajahnya pucat tak berdarah. Noura berdiri di sampingnya, menggenggam tangan pria itu dengan gemetar. "Arkan," bisiknya, "ini aku, Leora." Atau, Noura sekarang. Tak ada respons. Hanya detak mesin pemantau yang terus berdetak monoton. Air matanya menetes. "Kau pernah bilang, kalau takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi, di tempat damai. Tapi kau tidak bilang tempat itu rumah sakit dengan nyawamu di ujung." Ia tertawa getir. "Aku tak tahu apakah aku sudah cukup baik untuk layak bertemu orang sepertimu. Tapi aku tahu, sejak malam itu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Lalu, tangan Arkan bergerak perlahan. Mata Noura membelalak. Ia menunduk cepat, menatap wajahnya. Kelopak mata Arkan bergetar, lalu perlahan membuka. "Noura," suara itu lemah, serak, nyaris seperti hembusan angin. "Aku di sini," isaknya. "Aku di sini, Arkan." Senyum tipis terukir di bibir Arkan. "Kau datang." Ia mengangguk cepat, menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tak akan kemana-mana. Kau selamat, Arkan. Kau hidup." Arkan menatap langit-langit ruangan, lalu memejamkan mata sebentar, air mata menetes dari sudut matanya. "Mungkin ini, tempat damai yang kita bicarakan dulu. Bukan tanah, bukan negara, tapi pelukan yang tepat." Noura menunduk, membenamkan wajah di dadanya yang lemah. Di tengah semua luka,
perang, dan kehilangan, mereka menemukan damai dalam satu sama lain. Matahari Kairo terbit perlahan, mengintip malu-malu di balik jendela rumah sakit. Arkan masih terbaring lemah, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik. 3 hari sejak kesadarannya kembali, ia mulai bisa duduk dan tersenyum. Di sampingnya, selalu ada Noura, mantan tentara Israel yang kini lebih terlihat seperti relawan kemanusiaan Timur Tengah. Di bangsal rumah sakit itulah, cinta yang tumbuh dalam perang kini perlahan mendapat ruang untuk bernafas. Tak banyak kata, tak ada pelukan romantis, tapi tatapan mereka menyimpan seluruh dunia yang pernah hancur, dan kini sedang dibangun kembali. Namun dunia luar tak seromantis itu. Berita pertemuan kembali antara Arkan dan mantan tentara wanita Israel mulai tersebar di lingkaran sempit para relawan internasional. Sebuah foto yang diambil diam-diam, Noura tengah menyuapi Arkan dengan sabar, menjadi viral dalam waktu 2 hari. Media sosial geger. Relawan Indonesia rawat musuh. Romansa terlarang di medan perang. Pahlawan atau pengkhianat? Di Indonesia, Arkan menjadi perbincangan nasional. Ada yang membelanya mati-matian sebagai pahlawan kemanusiaan yang tak pandang ras atau negara. Tapi tak sedikit pula yang menuduhnya telah melanggar prinsip, membantu musuh yang menjajah. Sementara itu, Noura menjadi target intelijen negaranya sendiri. Mossad mengeluarkan Red Alert, menandainya sebagai pembelot. Ia tahu, tak ada jalan pulang. Dan satu-satunya yang ia punya, hanyalah Arkan. Arkan, ucap Noura suatu sore, duduk di taman belakang rumah sakit yang penuh bunga kecil warna ungu. Jika kau mau, aku akan pergi. Aku tahu kau dalam bahaya bersamaku. Arkan menoleh pelan. Bahaya sudah jadi sarapan tiap hari di Gaza, Noura. Tapi kehilanganmu, itu sesuatu yang bahkan tak bisa kulawan dengan doa. Ia menggenggam tangan wanita itu. Aku ingin hidup, bukan cuma selamat. Dan hidupku mulai terasa hidup, sejak kau datang. Noura terisak pelan. Aku sudah bukan siapa-siapa. Bukan tentara, bukan warga negara manapun. Aku hanya perempuan yang tersesat dan jatuh cinta pada laki-laki yang menyelamatkan jiwaku. Arkan menatap matanya, tajam tapi lembut. Kalau begitu, mari kita temukan arah bersama. Sebulan kemudian, dengan bantuan jaringan relawan internasional dan organisasi HAM, mereka dipindahkan secara diam-diam ke Turki. Di sebuah desa kecil dekat Antalya, mereka memulai hidup baru sebagai pasangan yang membantu pengungsi Suriah dan Palestina yang mencari perlindungan. Noura resmi memeluk Islam, bukan karena Arkan, tapi karena proses panjang pencarian hati dan kebenaran yang ia temukan dalam luka-luka kemanusiaan. Ia mengganti namanya secara legal menjadi Noura Leora Arkania. Sementara Arkan terus menulis dan berbagi kisah kemanusiaannya di media sosial, tak lagi peduli pada komentar kebencian. Ia tahu, dunia memang suka menghakimi, tapi cinta tak butuh pembenaran. Suatu malam, saat hujan turun di luar rumah kayu sederhana mereka, Noura duduk bersandar di dada Arkan. Di tangan Arkan ada buku catatan lusuh tempat ia menulis selama perawatan. Apa itu? Tanya Noura sambil menyentuh halaman pertama. Arkan tersenyum. Judulnya, Di Balik Bara Gaza. Aku ingin menulis kisah kita. Noura menatapnya dengan mata berbinar. Dan bagaimana endingnya? Arkan mencium keningnya. Belum selesai. Tapi aku harap, akhir kisah ini bukan tentang akhir, tapi tentang awal. Awal hidup yang kita bangun bersama, setelah perang tak lagi jadi rumah bagi siapapun. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setahun telah berlalu sejak Arkan dan Noura meninggalkan tanah yang dulu membakar jiwa mereka, Gaza. Di desa kecil di lereng pegunungan Antalya, mereka hidup sederhana. Sebuah rumah kayu mungil di tepi ladang zaitun menjadi tempat berlindung mereka dari hiruk-pikuk dunia yang pernah menghakimi. Pagi-pagi, Noura biasa menyiram bunga sambil mengenakan jilbab putih tipis yang melambai diterpa angin. Senyumnya jauh berbeda dari sosok Leora yang dulu berdiri tegas dengan senapan di tangan.
Ia kini menjadi ibu bagi anak-anak pengungsi, mengajari mereka membaca dan menggambar. Sementara itu, Arkan tak pernah lelah menulis. Kisah-kisah kemanusiaan, luka perang, dan harapan disampaikan lewat blog pribadinya yang kini diikuti puluhan ribu pembaca dari berbagai belahan dunia. Beberapa tulisannya bahkan dipublikasikan di media internasional. Judul-judul seperti, "Aku menolong musuh, tapi ia menyelamatkanku," dan "Cinta yang tumbuh di reruntuhan Gaza," menyebar seperti doa di antara berita-berita penuh kebencian. Namun kedamaian itu bukan tanpa tantangan. Suatu malam, seseorang mengetuk pintu mereka dengan terburu-buru. Seorang rekan relawan Palestina datang dengan napas terengah-engah dan mata tegang. "Nama kalian?" "Mulai diburu lagi. Ada laporan bahwa kalian masih aktif mendukung pengungsi Palestina." "Noura, wajahmu dikenali saat kau mengajar anak-anak Suriah di kamp relokasi." Arkan menghela napas berat. Noura menunduk, tangan gemetar, tapi matanya tenang. "Apa kita harus pergi lagi?" tanyanya lirih. Relawan itu mengangguk. "Turki sudah tak aman. Tapi ada peluang ke Tunisia. Komunitas relawan Indonesia di sana bisa membantu. Tapi itu berarti, kalian harus menghilang untuk sementara." Arkan menatap istrinya. "Apakah kamu siap untuk memulai lagi dari nol?" Noura tersenyum. "Aku sudah mati 1 kali di Gaza, Arkan. Hidup bersamamu sekarang bukan dari nol, tapi dari berkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya." 2 minggu kemudian, mereka berangkat diam-diam ke Tunisia. Di kota Hammamet yang tenang, mereka menetap di rumah kecil di pinggir laut, dikelilingi pohon cemara dan desir ombak yang damai. Di sana, mereka membuka pusat pembelajaran kecil untuk anak-anak pengungsi. Noura mengajar bahasa dan seni, sementara Arkan membimbing anak-anak remaja belajar jurnalistik dan menulis kisah-kisah kemanusiaan. Satu hari, salah satu anak bertanya polos, "Paman Arkan, Bibi Noura, apakah kalian pernah ikut perang?" Arkan dan Noura saling tatap. Noura mendekati anak itu, berlutut, dan berkata lembut, "Kami pernah berada di tempat yang penuh kebencian. Tapi kami bertemu, dan cinta menyembuhkan kami. Kini kami tak ingin ikut perang." 3 tahun kemudian, buku di balik bara Gaza diterbitkan dalam 15 bahasa. Dalam peluncurannya di Istanbul, Noura duduk di samping Arkan sambil menggendong bayi perempuan mereka, Zahra. Dalam pidatonya, Arkan berkata, "Cinta bukan tentang warna bendera, bukan tentang sejarah luka bangsa. Cinta adalah ketika 2 jiwa yang saling bertentangan menemukan satu hal yang sama, kemanusiaan." Tepuk tangan membahana. Sebagian menangis. Sebagian hanya diam, merenung dalam. Karena sesungguhnya, di dunia yang penuh perang dan perpecahan, kisah Arkan dan Noura adalah pengingat bahwa damai bukan sekadar mimpi, asal ada 2 hati yang berani melawan arus dunia. Demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.